Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan membahas soal latihan yang kemarin yang Ibu sudah share di Google Classroom ya. Di sini terdapat kasus sebuah Petroski Company merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Nah, seperti yang kita ketahui, perusahaan percetakan adalah perusahaan salah satu dengan metode pengumpulan biayanya yaitu dengan pesanan atau istilah akuntansinya job order costing. Nah, katanya semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dan pemesan. Biasanya pesanan itu berdasarkan ciri khas tersendiri ya, berdasarkan pesanannya. Dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pada bulan Januari 2019, Petroski Company memperoleh pesanan secara tunai ya untuk mencetak undangan sebanyak 200 buah undangan dari Tuan Jahit dengan kode pesanan nomor 0101 yang harus selesai bulan Februari dan menerima pesanan banner secara kredit sebanyak 100 buah dengan kode pesanan 102. Berarti di sini terdapat dua pesanan ya, yaitu pesanan 101 dan 102. Untuk penjurnalan silahkan disatukan boleh atau dipisahkan juga lebih bagus. Jadi lebih kelihatan ya mana untuk pesanan 101 dan mana untuk pesanan 102 yang harus selesai pada bulan Maret. Harga yang dibebankan untuk undangan adalah 15.000 per piece ya dan untuk banner adalah 35.000. Nah, kita akan cek ya di sini transaksi yang terjadi tanggal 5 Januari. Kertas dibeli untuk pesanan 101 sebanyak 2 rim at 25.000 satuannya dan glossy paper untuk pesanan 102. Jadi di sini disatukan kasus transaksi untuk 101 dan 102. Apabila kita ingin memisah pencatatannya, berarti kita harus mengidentifikasi ya mana yang diperlukan oleh pesanan 101 dan mana yang diperlukan oleh pesanan 102. Nah, kemudian tinta dibeli untuk pesanan 101 dan untuk pesanan 102. Kertas yang digunakan ya dan glossy yang digunakan, tinta yang digunakan untuk pesanan 101 dan 102. Selain itu untuk mengerjakan pesanan 101 dan 102 terdapat biaya-biaya seperti ini. Dan BOP yang dibebankannya sebesar 80% dari biaya gaji bagian produksi. Pesanan nomor 101 dan 102 telah selesai dan akan dikirimkan kepada pemesan. Baik, sekarang kita akan mulai membuat jurnal dan kartu pesanan. Boleh kartu pesanan dulu, yaitu memuat 3 macam biaya produksi, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP yang digunakan. Atau kita juga ingin membuat jurnal dulu, boleh ya. Nah, pertama, jurnal yang harus kita laksanakan, yang kita catat adalah boleh sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi, atau kita melihat dari siklus ya, dari alur kegiatan job ordernya sendiri. Pertama, alurnya itu dari kegiatan pengadaan atau pembelian ya, atau pembelian. Berarti kita Ibu bahas tentang pesanan 101 ya. Nanti silakan kalian kerjakan pesanan yang 102. Di sini pesanan 101. Dia membeli apa saja? Kita akan cek. Di sini dia membeli kertas dan membeli tinta. Karena percetakan kertas sebagai bahan baku utama, maka kertas diasumsikan sebagai raw material. Sedangkan tinta dianggap sebagai bahan penolong. Berarti di sini kita membeli bahan baku, berarti bahan bakunya bertambah. Kita mencatat metode perpetual ya. Di debitnya itu persediaan bahan baku atau istilahnya raw material sebesar berapa yang kita beli 2 rim at 25.000. Berarti sama dengan 2 dikali 25.000. Nah, berarti sebesar 50.000. Kreditnya karena dibelinya di sini tidak ada keterangan secara tunai atau kredit, kita asumsikan boleh secara tunai. Kreditnya kas atau cash ya sebesar 50.000. Nah, ini untuk pengadaan bahan baku. Kemudian kita membeli bahan penolong. Bahan penolong di debitnya adalah persediaan bahan penolong ya. Bahan penolong itu adalah bahan baku selain maaf, bahan penolong itu adalah bahan untuk membuat sebuah produk selain bahan baku. Di sini juga tidak ada keterangan secara tunai atau kredit, maka di kreditnya adalah kas. Sebesar bahan penolong itu berarti di sini adalah tinta yang dibeli tanggal 5 Januari ini 5 Januari ya. 5 Januari tahun 2019. Sebesar berapa tinta yang dibeli tanggal 5 Januari untuk pesanan 101 yaitu sebanyak 5 buah.
add ya, berarti dikali 10.000. Nah, seperti ini jurnal pada saat pengadaan bahan baku dan penolong ya, debit dan kredit harus sama. Kemudian dari kegiatan pengadaan berarti ini akan kepada kegiatan produksi atau pengolahannya sendiri ya. Kegiatan produksi adalah pemakaian ketiga biaya, berarti pemakaian bahan baku, pemakaian bahan penolong, dan pemakaian BOP. Pemakaian di debitnya itu adalah barang dalam proses biaya bahan baku. Oke, nah di kreditnya karena bahan bakunya awalnya bertambah karena dipakai, berarti di sini akan ada saling keterkaitan. Kreditnya adalah pengurangan persediaan bahan baku. Berapa yang dipakai? Di sini kita akan cek kertas yang digunakan untuk 101 yang dipakai adalah semuanya sebanyak 2 rim. Berarti kita akan memakainya di debitnya 2 rim dikali tadi 25.000 ya, 50.000. Bahan baku juga sama berkurang berarti seluruhnya 50.000. Nah, seperti ini pemakaian bahan baku. Kemudian kita akan menjurnal pemakaian biaya tenaga kerja langsung. Berarti di debitnya barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Oke, di kreditnya adalah berkurangnya tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Kita akan cek berapa biaya tenaga kerja langsung. Di sini katanya pesanan 101, gaji pegawai produksi, mandor, bagian keuangan, listrik, penyusutan mesin, biaya sewa kantor. Nah, yang berhubungan dengan tenaga kerja langsung adalah yang berhubungan dengan proses produksi, yaitu yang biaya produksinya saja. Senilai 800.000 ya. Maaf. Salah ngetik. Sini ya, senilai 800.000. Seperti ini pemakaian tenaga kerja langsung. Kemudian yang ketiga, kita akan menjurnal pemakaian BOP. Berarti barang dalam proses BOP. Nah, di kreditnya adalah kita akan catat BOP yang dibebankan. Dibebankan berarti yang kita catat adalah yang dianggarkan. Kita akan lihat di sini berapa yang dibebankan. Katanya 80% dari biaya gaji bagian produksi. Berarti sama dengan 80% dikali bagian produksinya adalah 800.000. Oke, nah ini berarti BOP yang dibebankan ya. Nah, ini 3 macam biaya ini yang akan masuk ke dalam kartu persediaan. Silakan kalian lihat ya. Bentuk kartu persediaan itu formatnya ada di slide yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Tinggal kalian masukkan aja berapa bahan baku, berapa tenaga kerja langsung, dan berapa BOP ya. Nanti ditotalkan itu berarti total biaya yang dipakai ya dalam memproduksi sebuah produk. Kemudian di proses produksi, selain pemakaian ketiga macam BOP ini, karena BOP ini masih yang dianggarkan, maka kita akan mencatat BOP yang sesungguhnya. BOP sesungguhnya kita akan cek mana aja yang termasuk BOP. Pertama adalah pemakaian bahan penolong. Jadi bahan penolong ini pemakaiannya akan masuk kepada BOP. Berarti bahan penolong yang tadinya bertambah akan berkurang, ya. Kemudian apalagi kita cek di sini ada gaji mandor. Gaji mandor dia merupakan biaya tenaga kerja tidak langsung karena mandor tidak langsung berkaitan dengan proses produksi, tetapi masih berhubungan dengan bagian produksi. Berarti kita namakan kasusnya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung ya, atau istilahnya adalah indirect labor sebesar 100.000. Oh iya ya, ini bahan penolongnya kita berapa pemakaiannya? Kita lihat tinta yang digunakan untuk pesanan 101 sebanyak 4 buah. Tinta yang dibelinya kan 5 buah, yang dipakainya adalah 4 buah. 4 dikali 10.000. Ya, kita lihat pemakaiannya ya di sini ya. Kemudian ada biaya apa lagi selain biaya tenaga kerja tidak langsung? Di sini kita lihat bagian keuangan. Bagian keuangan tidak masuk ke BOP ya, karena tidak berhubungan dengan proses produksi. Nah, di sini adalah BOP sendiri, konsepnya harus ingat ya. BOP ada konsepnya, biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, tetapi yang berhubungan dengan proses produksi. Yang ini betul, selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, tetapi tidak berhubungan dengan proses produksi. Maka yang berhubungan dengan proses produksi adalah biaya listrik bagian produksi,
dimasuk ke BOP, biaya listrik produksi, yaitu sebesar 150.000. Oke. Kemudian ada lagi biaya penyusutan ya, penyusutan mesin bagian produksi, biaya penyusutan mesin bagian produksi sebesar 100.000. Kemudian ada satu lagi atau udah selesai. Oh, ini ada biaya sewa kantor. Ini biaya sewa selain bahan baku dan tenaga kerja langsung betul, tetapi tidak berhubungan dengan proses produksi, maka tidak masuk ke BOP. Berarti BOP itu cuma 1, 2, 3, dan 4 yang sama dengan bahan penolong. Oke, maka di sini debitnya adalah BOP sesungguhnya. Ya, oke, sesungguhnya sebesar 40.000 ditambah, ini dijumlahkan semua, 100.000 ditambah dengan 150.000 ditambah biaya penyusutan 100.000. Maka totalnya adalah 390.000. Ketika biaya sesungguhnya lebih kecil daripada BOP, maka ini akan untung ya, karena yang dianggarkannya lebih besar. Maka di sini akan muncul sebagai selisih BOP ya. Selisih BOP. Nah, selisih BOP. Oh ya, sebelum selisih, karena di sini kita sudah memunculkan BOP sesungguhnya, maka akan ada penutupan BOP dulu. Berarti BOP sesungguhnya, maaf, BOP yang dibebankan ya. Penutupan itu berarti menutup BOP yang dibebankan ada di debit, karena awalnya di kredit. Oke, di kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Sebesar, berapa BOP yang dibebankan? 640.000. Oke. Nah, sekarang kita akan mencatat selisih BOP ya. Selisih BOP di debit, kalau selisih lebih dia akan nampak di debit ya, sebesar 640.000 dikurangkan yang sesungguhnya. Ya, berarti ini kreditnya adalah BOP yang sesungguhnya ya. Oke, BOP sesungguhnya. Oke, kita cek dulu BOP yang dibebankan, betul ya. Totalnya selisih BOP. Maaf, ini selisih lebih ya. Sungguhnya. Oh, maaf, ini kebalik ya. Berarti di sini karena nanti itu sesungguhnya, jadi patokannya gini ya. Jadi total BOP sesungguhnya kan 390.000 ya. Itu harus sebesar 640.000 penyesuaian. Berarti sesungguhnya kurang ya. Berarti di sini BOP sesungguhnya di debit sebesar 250.000 ya, tadi 640.000 dikurangkan dengan 390.000. Nah, berarti di kreditnya adalah selisih BOP. Nah, patokannya seperti itu, artinya ketika BOP yang dibebankannya lebih besar daripada BOP sesungguhnya, maka selisihnya laba. Ini berarti selisih laba seperti ini. Kalau kita posting ke buku besar, berarti sesungguhnya kan sebelumnya 390.000 ya. Di debit muncul lagi 250.000, berarti 390 ditambah 250.000, maka jumlahnya akan 640.000. Ya, seperti ini nanti 640.000 sesungguhnya akan dinolkan lagi ya, maka dua-duanya nanti akan nampak nol kalau di buku besar. Nah, ini bagian produksi seperti ini jurnalnya ketika metode job order costing. Setelah selesai biaya produksi, maka akan di warehouse ya, atau penyimpanan atau sudah jadi. Di sini tidak dikatakan ada barang dalam proses. Semuanya harus selesai pada bulan Februari. Jadi kita anggap di sininya semuanya sudah jadi. Ketika produk jadi, berarti di debitnya akan muncul persediaan produk jadi. Oke. Di kreditnya itu akan muncul pengurangan atas ketiga macam biaya produksi. Yang pertama adalah barang dalam proses biaya bahan baku. Kedua adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Dan ketiga, barang dalam proses BOP yang dibebankan. Barang dalam proses BOP yang dibebankan. Nah, oke, di sini kita akan input nilainya berapa yang dipakainya. Nah, berarti pengurangan 50.000
pengurangan tenaga kerja langsung 800.000 dan pengurangan barang dalam proses yang dibebankan 640.000. Berarti total persediaan produk jadi hasilnya 50.000 ditambah 800.000 ditambah 640.000 ya. Nah, ini merupakan total persediaan produk jadi sebesar 1.490.000. Nah, selesai. Kalau ada produk dalam proses, berarti di debitnya adalah persediaan produk dalam proses ya. Kreditnya sama, barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses BOP. Setelah selesai penyimpanan, berarti sekarang ke penjualan. Kita cek di sini penjualannya ya, di soal tadi penjualan untuk pesanan 101 itu sebanyak yang harus nih ya, harus sudah selesai bulan Februari dan menerima pesanan. Harga yang dibebankan untuk undangan 101 itu undangan ya. Di sini kita tadi sudah cek ya, undangan dan menerima pesanan banner. Nah, ya undangan sebesar 15.000 dan untuk banner 35 banner tadi pesanan 102 ya. Berarti ini secara tunai ya. Tunai berarti sebesar 15.000. Sedangkan yang dipesannya itu 200 buah undangan. Berarti kas penjualannya berarti ya. Kas pada penjualan sebesar 200 unit dikali kita akan cek 15.000. Nah, berarti total penjualannya adalah 300.000 ya. Maaf, 3 juta ya, 3 juta. Ya, berarti ini total penjualan 3 juta. Nah, sekarang kita akan memunculkan HPP atau COGS ya, harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Di kreditnya adalah ini, pengurangan persediaan produk jadi yaitu sebesar berapa HPP-nya? 1.490.000. Nah, di sini kelihatan ketika HPP-nya lebih besar atau lebih kecil daripada penjualan, maka akan terlihat apakah perusahaan mengalami laba kotor atau rugi kotor. Di sini penjualannya 3 juta. HPP-nya 1.490.000. Berarti terjadi gross profit. Nah, demikian pencatatan untuk job order costing ya. Untuk kartu pesanannya silahkan kalian bikin format sesuai dengan slide. Yang dimasukkan adalah yang ini ya, yang pada kegiatan produksi dan persediaan produk jadi. Ya, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.